tapi memang mata. Manusia lihat manusia tuh pertama kan lihat matanya duluan. Betul. Iya. Oh ini memang mata. Tapi apakah harus masuk ke rule of third ya tadi, mata itu? Nah justru itu komposisi manusia itu dipaksa-paksain rule of half, rule of third juga bisa. Tapi sebenarnya uniknya komposisi wajah manusia adalah Anda bisa tidak terikat oleh rule manapun. Anda bisa bikin rule sendiri. Anda rasakan komposisi yang pakai mana. Seperti saya tadi, saya potong separuh sekalian mukanya, saya hilangin separuh ya. Tadi itu kan cover majalah foto ya, art ya, bukan portrait jurnalisme ya. Kalau portrait jurnalisme, mungkin ya foto saya oleh beberapa petinggi yang masih klasik ya akan ditolak. Tapi kan tadi cover untuk majalah Snap, majalah fotografi, jadi saya potong separuh mukanya, no problem, jadi cover beneran. Majalahnya ada kok, Pak. Nah, ini dia. Nah, Bang, ini majalahnya. Tahu nggak nih, Bang, problem sama ini majalah. Bang, problem sama teman-teman itu, Ya. Oke, itu yang jadi cover ya. Kalau seorang arba'in, Ya, ini jadi cover, suara aku agak delay nih, gara-gara koneksinya parah nih. Gini Bang, Enggak, aku dengar lancar problem problem di lapangan itu ya, kalau untuk seorang arba'in, teman-teman gato segala macam motret kepala seenak-enaknya seudelnya itu tetap keren Bang. Tapi kalau coba pemula, teman-teman yang baru motret, kita posting, lu bisa motret nggak sih? Itu kan kejadian yang real tuh. Pasti nanti banyak komen kayak gitu. Ya kan? Enggak, sebenarnya gini. Kalau komposisinya memang enak dilihat, nggak akan terlalu banyak komen. Jadi gini, saya pun kalau motret dengan komposisi yang aneh tapi nggak enak dilihat, orang juga akan protes. Sok beraneh-aneh. Sebenarnya gitu. Tapi kalau udah sebenarnya komposisinya itu nyaman di hati, jadi secara umum ya, pemula pun akan dibilang bagus kok. Jadi tahun 2009, seberapapun potongnya asal masih nyaman dilihat, itu sebenarnya oke ya. Walaupun siapa saja. Kuncinya adalah nyaman. Gitu ya. Foto itu kuncinya nyaman. Tahun 2009 ada lomba foto fashion ya. Sampai Pinky Mirror pun nggak mau jadi juri karena dia mau menang ya. Dia ingin, gue ikut aja deh. Hadiahnya ke Paris sama ke London. Jurinya saya, Jerry Orum sama Mas Darwis. Yang menang coba anak SMA. Karena apa? Jadi kok yang bersaing lain itu fotografer fashion yang udah berpengalaman semua kan, wah, semua dengan teknik yang komposisi yang canggih. Sementara bagi saya sama Mas Darwis sama Jerry Orum itu yang kita tahu caranya kan, kita nggak terlalu istimewa. Tapi sih anak SMA ini fotonya simple. Nah, akhirnya Jerry ngomong gini, ini aja yang juara deh. Mas Darwis setuju, saya setuju. Yang menang anak SMA. Tahun 2009 dia masih kelas 3 SMA. Anda bayangin bahwa nggak selalu itu. Ini justru pemula yang nyeleneh sendiri, tapi dia sederhana, tapi komposisinya memang enak dilihat. Dia yang menang. Itu terjadi 2009. EIK.com yang bikin. Hadiahnya ke London sama ke Paris Fashion Week. Saya honor jurinya, saya ke London Fashion Week waktu itu. Oke, jadi nggak mesti juga fotografernya siapa sih. Kadang-kadang kan banyak kan ada tergantung fotografernya. Kalau fotografernya terkenal aja tapi boleh motong. Itu kalau tren baru, kalau suatu gaya baru yang orang berpikir lama baru bisa menikmati, biasanya dilihat dulu fotografernya siapa. Kalau fotografer lama orang mulai mempelajari. Kalau fotografer baru dilupakan, gitu kan? Ketidakadilannya kan kadang-kadang seperti itu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mas Sentot Hars. Apakah foto potret sang model, ini karena nggak ada titik koma. Apakah foto potret sang model harus menatap kamera, Bang? Nggak ada kata harus dalam fotografi. Tidak ada kata harus dalam fotografi. Kadang-kadang melihat ke samping, mengarahkan kemana itu adalah membuat lebih. Nah, jurnalistik pun tidak. Portret pun tidak harus melihat ke arah ke kamera. Tidak harus. Kamera, tidak harus. Tapi dua mata terlihat itu salah satu saya tidak tertulis portraitur ya. Dua mata terlihat. Walaupun satunya cuma sepotong sedikit, tapi dua mata terlihat. Oke, belum ada lagi nih Bang pertanyaannya. Yang nanya biasa ulang tahun keberapa tadi kita bilang Bang Bain ulang tahun 38 ya. Ya kalau masih nggak percaya 39 boleh. Oke. Ini aku agak kurang nyaman sih karena suaranya nih delay banget nih. Mudah-mudahan nanti setelah putus yang beberapa menit lagi akan lebih lancar ya. Mohon maaf ya teman-teman, agak kurang nyaman nih percakapannya. Mungkin koneksinya emang lagi jelek. Ya. Oke Bang, lanjut Bang.
Sekarang saya tunjukkan sebuah mall di Surabaya 13 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, sebuah mall di Surabaya bikin lomba foto motret dalam mall. Mall itu menjelang dibuka. Mall itu menjelang dibuka. Jadi lomba foto mall. Ya. Ini main komposisi benar. Perhatikan ya, ini fotonya unik-unik. Jadi mall itu secara arsitektur mungkin prima ya. Terus lombanya adalah motret mall tersebut. Ini main komposisi, perhatikan. Lihat ini, oke, tuh. Main komposisi ada perhatikan. Ini komposisi udah nggak ada aturan, nggak ada rule of third, rule of half ya. Tuh lihat ya. Ada perhatikan ya. Makanya judulnya adalah komposisi yang sederhana. Komposisi itu orang lihat poi menangkap. Ini foto ini lihat terlalu banyak interest kan sampai poinnya nggak dapat kan. Ini foto ya tersisih waktu itu ya. Ini juga terlalu banyak detail ya. Oke. Nah ini juga ini lebih sederhana ya. Ini leading line saja ya. Oke. Tuh ini putaran tangga. Yang Surabaya langsung kenali mall apa pasti ini ya. Waktu itu mallnya menjelang dibuka. Ini atapnya. Ini mall lagi ya. Ini bagian dalam mall. Ini lagi. Oh, mallnya Grand City. Grand City Surabaya ya. Oke. Lihat. Ini semua main komposisi doang nih. Kalau mallnya belum dibuka, ini permainan komposisi doang. Anda bisa bayangkan yang rumit nggak akan menang. Ini kalah sama juri juga lebih suka yang sederhana. Ya, seperti ini sederhana ya, simple. Ini yang ini bagian yang eksterior, boleh lah. Tapi Anda perhatikan yang interior, yang gini-gini yang tersisih. Betul nih, kayaknya juga di Bintaro juga hujan. Bang, selama 30 detik suara Bang nggak kedengaran tadi Bang? Oh gitu. Iya, Oke, jadi ini koneksi ini. Ya, ini Anda perhatikan ini adalah main komposisi semua. Semata komposisi yang nggak ada aturannya ya. Jadi komposisi itu intinya adalah kita bicara sesuatu, kita menyampaikan sesuatu dengan cara kita. Orang komposisi si A bikin A, si B bikin si B, akan ada beda kesan yang ditangkap. Tadi Anda lihat interior mall, mallnya itu aja. Tetapi ada yang suka ambil lengkung, ada yang suka garis ya. Nah, mana yang paling bagus? Akhirnya diserahkan ke selera juri. Akhirnya kembali ke selera juri ya kan. Si yang motret merasa fotonya bagus. Kalau juri merasa jelek, ya harus lulus sama juri. Komposisi dalam akhirnya kembali ke arah selera. Seperti foto ini contohnya ya. Ini, perhatikan foto ini ya. Ini kan, ini coba bandingkan sama ini. Ini rumit sekali menurut saya. Saya udah nggak tertarik lihat foto ini. Lihat foto ini kan lebih sederhana. Ini lebih sederhana, misalkan seperti itu kan. Nah, gitu kira-kira. Jadi sekali lagi komposisi itu bukan salah benar. Komposisi itu bukan salah benar, tetapi Anda berusaha menarik hati orang yang melihat foto Anda. Koran, Anda harus bahwa yang lihat koran Anda akan senang. Artinya foto halaman 1 sama foto halaman dalam akan beda sekali. Majalah demikian pula. Untuk cover, sama itu dalam, jelas foto yang akan berbeda. Tidak semua foto layak aja di cover. Sekuat apapun beritanya. Kadang foto cover itu kadang simpel banget. Kadang cuma tanda tanya doang, misalkan gitu kan. Karena cover itu fotonya bukan informasi, tapi untuk menarik orang ke situ. Orang beli korannya, majalah beli majalahnya. Oke, sekarang saya pindah folder. Oke. Aku bacain pertanyaan dulu ya Bang ya. Oke, silakan. Udah ada? Dari Salis Javanis, Om, kalau pas foto komposisi badan dengan kepala itu idealnya seperti apa? Pas foto, nggak bisa. Badan dengan kepala. Kalau pas foto itu rule-nya jelas. Kalau kedutaan Amerika jelas, muka itu 80% dari luas foto, jelas. Tidak boleh ada yang kepotong ya. Foto seperti ngurus visa itu nggak main-main. Harus horizontal benar-benar kamera ya. Kamera menengadnya atau kamera nunduk sedikit ditolak pasti. Jadi benar-benar kamera itu horizontal, maksudnya horizontal, kuping kelihatan. Mata semuanya kelihatan jelas, nggak boleh ada yang kepotong. Wajah 80% dari luas bidang foto itu udah rule jelas. Inggris, Amerika, Eropa, Euro sama Amerika sama ya. Itu kalau pas foto itu nggak bisa dibantah karena ya dia bukan art, dia data, benar-benar data. Kadang-kadang nggak boleh pakai kacamata kadang-kadang. Oke, itu ya. Itu udah kalau udah pas foto itu udah fix. Apalagi visa udah diatur negara
Ya, jadi pas foto jadi untuk 80% udah koran pajak sama ya. untuk visa beda banget. Visa itu eh, informasi yang 100% informasi ya. Kalau koran itu Pak Jokowi, orang tahu wajahnya Pak Jokowi kan sebenarnya. Maka dipot masih it's okay. Rambutnya pun bukan informasi. Sementara kalau bagi ngurus visa, Anda botak atau Anda tidak botak itu informasi. Itu sangat-sangat penting. Kenapa kacamata dicopot? Artinya kalau Anda nyamar dengan aneh kacamata, dari foto itu tinggal tambahin kacamata bisa. Tapi kalau Anda berkacamata, ngilanginnya butuh effort kan. Itu bentuk alisnya segala bisa ketutupan kacamata. Maka banyak hal pas foto nggak boleh berkacamata, walaupun Anda berkacamata itu. Anda berfoto pakai kacamata bulat, datang pakai kacamata, wajahnya cukup berubah di mata orang-orang yang nggak terlalu terbiasa mengamati wajah. Oke, sekarang perhatikan foto ini. Ini foto penangkaran ikan hiu di Karimun Jawa. Saya mau tahun 2008 ya. Anda perhatikan ini foto ini kelihatan tanggulnya dan kelihatan bangku kayunya di pinggir ini ya. Bangku kayu di pinggir itu kelihatan, ada tanggulnya juga kelihatan. Iya. Ini foto informasinya terlalu banyak. Ini merekam suatu fakta ya. Tanggulnya kayak gitu, ada bangkunya, ada tepiannya batu-batuan. Oke. Orang masuk sama ikan hiu 20.000 waktu itu tahun 2000. Ya. Nyemplung selama 10 menit ikan hiu itu. Ikan hiu semua ya. Tapi ikan hiunya kan ya, jadi aman. Itu jadi atraksi turis berfoto sama ikan hiu tuh keliling ini yang nyerang manusia itu. Ya. Nah, sekarang foto ini secara informasi foto ini lengkap. Tetapi kalau untuk dibuat di koran ngomongin bahwa tamasya bersama ikan hiu, foto ini kurang kuat. Akhirnya salah komposisi saya potong. Bang. Nah, ya. Ini foto kuat sekali kan? Jadi hanya orang dan ikan hiu. Lebih simpel dan foto ini jadi lebih kuat daripada foto ini. Foto ini infonya kebanyakan. Ada bangku, ada tanggul segala, sehingga malah jadi seremnya kurang. Kesannya bahwa aventurnya dengan ikan hiu kurang. Di komposisi dipotong. Ini foto jadi lebih kuat. Jadi ingat, komposisi itu kadang-kadang bisa dirubah dengan editing ya. Dalam jurnalistik, seorang redaktur yang berpengalaman itu dia bisa melihat foto yang lemah, bagaimana foto itu jadi kuat. Ini kebetulan foto karya sendiri, saya edit sendiri, saya muat sendiri ya. Tapi dalam banyak hal, seorang redaktur foto akan, ada foto ini kalau tak potong ininya jadi kuat. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi cropping itu adalah bagian dari jurnalistik, dan cropping itu adalah merubah komposisi. Ingat ya, cropping itu adalah upaya merubah komposisi. Orang ada yang bilang begini, Bresson, Henri Cartier-Bresson itu orang yang sama sekali nggak pernah mengcropping fotonya. Nah iya, foto dia bikin diri, dia pilih sendiri, dan kita nggak pernah lihat, kasih tahu yang nggak pernah dipublish sama dia kan, bahwa dia semuanya fotonya tanpa cropping. Iya, dia belum pernah motret sport juga gitu, tanpa mengecilkan kehebatan dia ya. Tapi Bresson itu semuanya kan adegan yang ditungguin, di plan sama dia. Yang dia publish hanya dia mau publish, yang nggak dipublish kan kita nggak pernah tahu kayak apa. Jadi komposisi itu adalah suatu upaya membuat foto kita jadi kuat juga. Kita menempatkan semuanya supaya semua bisa. Kalau ada perhatikan fotonya Bresson semua, itu semuanya kuat, semua menarik semua kan, street fotografi ya mostly ya. Itu semuanya memberikan kita rasa di Paris, rasa seperti itu dan sebagainya. Dia semuanya matang di kamera dan dia hampir semuanya 35 mm, 35 mm on full frame-nya. Itu contoh-contoh foto yang untuk rasa, komposisi rasa itu Bresson salah satu contoh. Jangan nantangin Bresson suruh motret sport ya, nggak harus begitu juga gitu. Tapi kalau seorang fotografer sport, semua fotonya tanpa crop, nggak mungkin. Saya bukan bilang nggak percaya, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Karena sport mungkin, itu ya. Foto sport itu mostly 90% foto sport adalah fotografer ini nggak tahu hasilnya kayak apa. Yang dia jebret itu karena antisipasi, bukan karena ini bagus jebret, bukan. Habis ini kira-kira itu dia ambil jebret karena dia brodong gitu. Foto sport hampir semuanya seperti itu karena mata manusia tidak cukup cepat untuk melihat adegannya seperti itu. Oke, udah ada pertanyaan? Ini aku jadi males ngomong karena delay nih. Mudah-mudahan habis ini masih bisa ke itu. Dari Rara Sentini, maaf kalau Bang Arben di atas, mau di bawah bisa nggak? Aduh, ini settingan dari Instagramnya, aku juga mau kayak gitu. Malah aku pengen kalau muka aku nggak ada. Ini nggak. Terus ada juga yang, iya. Ini gara-gara komen
materinya nggak kelihatan nih. Mohon maaf ya, Mas Priyadi Paripurnawan. Nanti kita bikin yang lebih serius lah. Kalau untuk yang biar materinya kelihatan banget. Ini jangan dibawa terlalu serius lah. Emang format IG begini ya. Iya. Ya. Kita nikmati aja apa yang ada ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya koneksi kurang lancar, terus materi kurang kelihatan, ya kita nikmati aja. Nama juga obrolan santai ya. Tadi ada yang nanya, itu apa? Apakah ada batasan untuk karya foto, detail arsitektur dan foto abstrak dalam memotret bangunan gedung seperti mall? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Mas Entot. Nggak ada. Jadi gini loh, foto itu mau cerita apa ya apa tuh harus kelihatan di foto. Sebenarnya simpel ya. Ingat, Anda yang menentukan foto Anda seperti apa. Anda mau ngomongin eksteriornya, ya eksteriornya Anda potret. Apakah tetangganya perlu kelihatan? Ya tergantung gitu loh. Kalau memang butuh foto surrounding, sih Anda pakai drone sampai wilayah satu RT kelihatan misalkan. Jadi foto itu adalah foto itu kok terlalu terbatas. Batasilah foto Anda, jangan terlalu luas. Kasih yang pas, jangan kurang dengan lebih ya. Maka foto Anda jadi kuat. Kalau foto Anda berlebihan, ya jadi nggak kuat. Ingat, masukkan ke dalam frame hanya yang perlu memang masuk dalam frame. Kalau memang nggak perlu masuk dalam frame, nggak usah masukkan dalam frame. Oke, ini foto klasik Kan kebiasaan Ijen, kita ya. kalau kita motret landscape awal-awal semuanya pengen dimasukin, Bang. Oh, ada perahunya, iya. ada ya kebiasaan kita nih buat teman-teman juga mungkin yang awal-awal dulu motret termasuk saya zaman dulu ya. Kalau motret landscape semua harus dimasukin. Ada gunungnya, ada perahunya, ada orangnya semua. Akhirnya ya jadi kebanyakan. Ya. Terlalu kenyang itu nggak enak. Ya. Terlalu kenyang nggak enak. Oke. Anda lihat ini. Iya nih, lagi banyak backbone fiber optik nih, makanya internet jadi padat merayap betul-betul. Bang, nanya dulu nih Bang, nanti takutnya di pertanyaan ada banyak. Oke, ya. Bang ya, bentar ya. Tinggal 10 menit ya? Tinggal 7 menit soalnya, nanti terhapus takutnya pertanyaan teman-teman. Ya, oke. Tips cropping ekstrim pada foto agar enak dilihat gimana sih rumusnya? Nggak ada rumus kata Bang Arbain lagi nih. Tips cropping ekstrim pada foto. Enak itu udah bisa dirumus. Enak itu adalah masalah coba-coba dan coba ya sampai Anda ketemu enak. Nggak mungkin enak tuh begini. Wah, gampang sekali fotografi ya. Jadi coba Anda potong-potong ekstrem terus Anda rasakan diri Anda posting kayak di Instagram, apakah komennya positif. Nah, kalau orang komennya terus bilang bagus, ya go on gitu. Orang suka. Ingat, Anda jangan mengingkari selera Anda. Tetapi kalau Anda memang mau komersial, hormati selera yang beli. Itu kuncinya. Kalau selera Anda yang aneh itu bisa diterima, ya Anda jadi unik dan jadi mahal gitu. Jangan bohongi selera diri ya. Nggak enak banget motret nurutin orang banget tuh nggak enak. Ya terlalu nurutin orang banget tuh nggak enak. Profesional itu nurutin klien. Tapi biasanya orang udah masuk profesional, dia udah matang. Dia udah bisa menekan egonya. Lu butuh apa, gue turutin. Dan dalam komersial seperti foto iklan, itu nama kita nggak disebut kok. Semua foto itu karyanya art directornya. Anda nggak banyak foto iklan saya ya orang nggak tahu karya saya kalau nggak saya akuin karya saya. Karena saya cuma dapat job. Tolong potret gini. Jadi saya tak menuruti skenario yang dibikin dia. Modelnya sediain itu. Kelihatan rambutnya meriah, jepret, udah saya serahkan. Nanti kreditnya di billboard itu adalah nama biro iklannya. Itu biar duitnya kok, saya nggak butuh sebut nama juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi dalam komersial itu kadang-kadang kita jadi tukang memang. Tukang yang punya skill. Kita jual skill kita. Kayak gedung lah. Oke. Gedung tinggi. Tukang yang tiap hari kehujanan kepanasan masa kan namanya nggak disebut. Arsiteknya yang bikin yang cuma ongkang-ongkang di ruangan yang disebut kan. Itu biasa. Ya kayak logikanya kayak bangun gedung. Tukang yang tiap hari kerja nggak disebut namanya sama sekali. Ya dalam fotografi iklan kadang-kadang fotografi itu seperti itu. Dia hanya mengerjakan. Tapi yang think tanknya semua adalah biro iklannya. Biro iklannya, betul. Oke, ini dari Mas Jangan Tulalit. Apakah seorang fotografer mesti tahu komposisi? Bagaimana mengasah pengetahuan komposisi? Nyoba dan nyoba, nggak ada cara lain. Sekarang gini, selain komposisi ada namanya tren. Kalau Anda pernah lihat film Sin City-nya Bruce Willis itu, setelah film Sin City itu boom, iklan-iklan tuh hampir semuanya gaya Sin City, gaya kebakar-kebakar itu kan. Waktu Harry Potter 1 beredar, beberapa iklan pakaian anak muda gayanya Harry Potter. Ruang-ruang yang kayak keraton istana tua gitu. Jadi di samping komposisi ada namanya tren.
Itu yang kalau Anda memang bergaul di komersial harus Anda ikutin. Termasuk komposisi lagi senangnya orang komposisi ekstrim. Anda main komposisi lebar sendiri ya, Anda jadi out ya. Kadang-kadang memang kita kalau bisa kita mengatur tren, tapi kadang-kadang kita harus ikut tren. Itu seninya bisnis fotografi di situ. Kapan kita ikut tren, kadang-kadang kapan kita lawan tren. Justru seninya di situ supaya kita bisa bertahan. Oke. Nih dari Mas Arif ya, Sugeng Ambalwarso Om Arbain. Tanya Om, pernah ada pengalaman adu argumen nggak dengan klien tentang komposisi? Gimana cara Om Arbain menjelaskannya? Gini, klien saya umumnya udah gini, maka saya nggak mau foto wedding. Foto wedding itu umumnya orang itu punya duit ngasih job ya. Kadang saya nggak bisa ngerti maunya dia, tapi dia selalu bilang jelek aja. Maka saya nggak mau masuk foto wedding karena itu ya. Saya agak males arguing yang nggak perlu. Saya pernah motret wedding, udah selesai motret baru ditawar harga, kan gila ya. Jadi saya banyak pengalaman. Saya tidak menyepelekan. Foto wedding itu foto yang tidak pernah mati ya, yang duitnya berputarnya kenceng. Orang berani bayar mahal. Tapi saya nggak mau masuk di situ karena stok saya juga dapat dari bidang lain. Kalau saya umumnya adalah yang job-job yang kliennya memang ngerti komposisi yang benar, ngerti pasar yang benar ya. Jadi justru saya malah belajar dari dia, dari klien. Pak, tolong gini karena klien saya gini. Saya baru tahu gitu loh. Jadi saya bersyukur saya nggak pernah debat, malah saya umumnya dapat ilmu dari klien ya. Saya banyak dapat ilmu dari klien. Saya pernah motret pakaian pantai segala itu nggak di pantai itu ya. Justru saya taruh dari klien. Saya baru tahu gitu kan. Klien yang nggak ngerti foto tapi punya duit itu yang kadang-kadang nyebelin. Itu banyak terjadi di wedding. Saya pokoknya maunya bagus lah. Ya maunya gimana? Tunjukin portfolio juga nggak mau lihat itu loh. Udahlah terserah kamu, pokoknya saya maunya bagus. Itu yang paling itu, ada begitu ketemu yang klien ngomong gitu ada loh, wah this is trouble gitu loh. Ditunjukin contoh-contoh nggak mau tapi maunya bagus. Nah itu yang be careful karena seperti itu. Oke. Ini dari Mas Aginho. Foto termahal di dunia yang terjual terlihat seperti dataran. Mungkin Bang Arbain tahu mengapa bisa terjual semahal itu? Apakah dari segi komposisi atau ada yang lain? Mungkin maksudnya foto The Rain. Tunggu dulu. Tunggu, itu foto seni. Itu foto seni bukan foto gini. Foto itu terbagi dua ya. Foto seni sama foto guna ya. Kalau namanya foto seni, kalau ada harganya mahal, tanya sama yang beli, jangan tanya sama saya ya. Foto yang termahal pun saya dikasih aja, malas masang di kamar saya terus terang itu. Jadi namanya foto seni itu yang suka cuma yang beli sama yang jual. Itu kan kemarin saya tweetkan itu. Kenapa foto ini mahal? Satu, ada yang mau bayar segitu ya. Dua, bisa jadi yang beli sama yang jual sama-sama markup, sama-sama naik gengsi, pajaknya patungan. Digoreng ya. Kayak lukisan. Digoreng. Kayak lukisan digoreng. Kayak lukisan. Dulu tahun 90 pernah, ada sebuah lukisan dijual, wah, yang beli dia sendiri ternyata, nyuruh orang-orangnya, lelang. Waktu itu 80 juta tahun 90 ya. Waktu dia mau jual lagi, 20 juta pun nggak ada yang mau beli gitu. Jadi, gini, kalau ngomongin seni, itu sesuatu yang tergantung mood yang beli ya. Ada orang punya duit yang mau beli bisa mahal. Tentang foto yang paling mahal itu, kenapa mahal, tanya sama yang beli ya. Kenapa lu mau bayar segitu? Siapa tahu dia punya katakan. Ini masih ada banyak pertanyaan, kita tinggal 1 menit, mungkin kita putus dulu ya. Teman-teman, mohon maaf kalau nanti belum terbacakan, diulang lagi pertanyaannya ya. Ini saya berusaha mencatat apa yang tercatat dulu. Tapi kecepatan saya mencatat ya. Di print screen. Ini lagi digantung, susah nih print screen-nya. Karena banyak Bang, dia lompat-lompat pertanyaannya, jadi nggak bisa print screen gitu. Ini waktunya tinggal beberapa detik. Mungkin saya putus aja karena suaranya buat saya sendiri nggak nyaman, dubbing gitu. Dicopot juga itunya sama aja karena koneksi. Ya, mohon maaf teman-teman. Ini kan kita putus dulu. Saya mau nyatat dulu. Jangan lupa join lagi ya, bentar lagi ya. Siap.